Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sudarni, guru RA Masita Karanganom, Pleret Bantul, akan membuat alat permainan edukatif rumah pintar sebagai media pembelajaran anak usia dini. Nah, akan saya siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kardus bekas. Kemudian, kertas asuru. Selanjutnya, kardus bekas. Ini juga kardus bekas yang nantinya untuk atap. Ada cat, ada poster guru hijaiyah, ada kalender bekas, kemudian ada kertas origami, kemudian lem, ada perekat, selotip, kemudian alat-alatnya. Yang pertama cutter, kemudian gunting, kemudian pulpen, dan penggaris. Cara membuatnya, kita persiapkan kardus bekas tadi, kemudian kita lapisi dengan kertas asuro. Kita pakai selotip untuk menempelkannya. Kita lapiskan kertas asuronya, kemudian kita lipat untuk sebelah sampingnya, kemudian kita rekatkan dengan selotip. Nah, jadinya seperti ini. Setelah kita jadi melapisinya, kita buat atapnya, namun sebelumnya kita ukur terlebih dahulu. Kita ukur disesuaikan dengan ukuran ini. Setelah kita ukur, kita tandai dengan pulpen, kemudian kita gunting. Setelah kita gunting, bagian samping kita kupas. Kita kupas seperti ini. Setelah atapnya tadi dikupas, jadinya seperti ini. Kemudian kita cat warna merah, kuning, hijau. Sambil menunggu keringnya cat, kita akan buat pintu, kemudian jendela. Setelah kita buat pintu dan jendela, nanti pintu dan jendela kita warnai. Setelah kita warnai kering, nah tadi sudah kita menunggu atap yang dicat, nanti ditempel di sini, dibuat atapnya. Ini rumahnya sudah jadi. Setelah rumahnya jadi, kami akan membuat rumah ini menjadi rumah pintar. Nah, kami akan membuat bentuk geometri. Yang ini nanti akan saya tempel angka. Ini sudah saya gunting-gunting jadi seperti ini. Kalender yang bekas tadi. Kemudian nanti saya tempelkan di bentuk geometri. Namun bentuk geometri ini mau saya lapisi dengan kertas origami. Setelah nanti dilapisi, kami gunting. Setelah kami gunting, nanti kami tempeli perekat nanti kami tempel perekat di belakangnya. Setelah nanti kami tempel perekat di sini yang sudah ada angkanya dan hurufnya. Kemudian nanti di sini juga saya tempel perekat. Nanti anak-anak merekatkan huruf dan angka. Ini kami tadi sudah menggunting kardus bekas, kemudian sudah saya tempeli, sudah saya kasih warna biar lebih menarik. Kemudian saya tempeli perekat. Kemudian di rumah pintarnya juga sudah saya tempeli perekat. Kemudian anak mainnya seperti ini, menempelkan angka maupun huruf dengan bentuk-bentuk
geometri. Selanjutnya kita tempeli dengan bentuk geometri yang lain. Ada lingkaran, kemudian ada jajaran genjang, kemudian ada setengah lingkaran, kemudian ada segitiga, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, rumah pintarnya sudah jadi. Anak-anak sudah bermain dengan angka. Nah, nanti anak dipersilahkan untuk memilih mau memasang huruf hijaiyah atau memasang huruf atau kartu huruf abjad atau membentuk kata seperti itu. Jadi ini ya sudah menempel angka 1 sampai 10 dengan bentuk-bentuk geometri. Untuk anak-anak yang lain sudah bergilir bergantian di belakangnya atau di sebelahnya bergantian bermain, yaitu bisa menempelkan huruf hijaiyah dari A, bata, kemudian ba, kemudian ja, ha, ho, da, za, ro, za. Selanjutnya anak yang lain mau bermain dengan menggunakan kartu huruf atau huruf abjad atau menyusun kata. Nah, karena ini media pembelajaran yang berbasis saintifik akan menyusun kata rumah pintar. Jadi katanya juga rumah pintar. Nah, seperti ini ya. R, kemudian U, kemudian M, kemudian A, selanjutnya H. Nah, sudah dibaca rumah. Di bawahnya kita akan menempel pintarnya. P, I, N, T, A, R. Jadi rumah pintar. Alhamdulillah rumah pintarnya sudah jadi. Nah, kemudian media pembelajaran ini yang berbasis saintifik akan kami masukkan KD-KD-nya yang meliputi 6 aspek pengembangan. Yang pertama adalah NAM atau 6. Nah, saya mengambil KD 1.1 yaitu mengenal ciptaan-ciptaan Allah. Nah, ini kardus, kertas, kemudian lem itu terbuat dari kayu yang asalnya dari pohon. Nah, itu semua adalah ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek bahasa. KD-nya 3.10, 4.10, kemudian 3.12 dan 4.12. Untuk KD 3.10 anak-anak itu mengenal huruf dan mengenal huruf abjad dan mengenal huruf hijaiyah. Nah, anak-anak dipersilahkan untuk bermain dengan huruf-huruf yang sudah disediakan. Kemudian KD yang 3.12 dan 4.12 adalah melakukan 3 sampai 4 perintah. Jadi nanti Bu Guru memerintah anak-anak mengambil kartu angka, kemudian kartu huruf hijaiyah dan huruf abjad. Dipersilahkan anak-anak untuk menyusun di sini, yaitu baik boleh menyusun hurufnya atau menyusun kata seperti ini. Rumah pintar seperti ini. Nah sebelumnya di balik sini juga ada kata. Di balik sini juga mengenalkan kata. Ini ada jendela, kemudian ada pintu. Nah, seperti itu nggih. Jadi ini bisa untuk pembelajaran di aspek
bahasa. Untuk aspek yang keempat adalah aspek sosial emosional atau SOSEM. Kami mengambil KD 2.7. Nah, yang isinya memiliki sikap perilaku yang sabar untuk menunggu giliran bermain. Jadi anak-anak dibiasakan untuk bermainnya bergiliran, jadi tidak berebutan. Untuk aspek yang kelima adalah kognitif. Kami mengambil KD 3.6, 4.6, 3.9 dan 4.9. Nah, materinya yaitu mengenal angka. Mengenal angka ya. Tadi anak-anak sudah bermain menyusun angka atau menempel angka. Kemudian mengenal warna. Nah, di sini kami buat bermacam-macam warna biar anak-anak juga mengenal bermacam-macam warna yang berlainan. Ada kuning, hijau, oranye, pink, merah, biru, putih, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk geometri yang tadi disusun anak-anak yang di angka, tadi ada bermacam-macam bentuk geometri. Ada segi 5, kemudian ada persegi, kemudian ada segi 3, kemudian ada lingkaran, kemudian ada setengah lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anak juga mengenal ukuran kecil, besar. Nah, ini tadi anak-anak bermain menyusun dari besar ke kecil. Nah, ini ada ukurannya, lingkarannya kami buat dari besar, kecil, kecil, dan kecil. Kemudian sebaliknya, menyusun dari kecil menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan seterusnya. Kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan bagian-bagian rumah. Yang pertama yaitu atap, kemudian jendela, pintu, dinding. Nah, itu ya yang dinamakan bagian-bagian rumah. Ada atap, ada dinding, ada pintu, ada jendela. Kemudian kegunaan rumah, anak-anak juga harus tahu. Kegunaan rumah adalah untuk berlindung, untuk berkumpulnya keluarga, untuk terlindungnya dari panas, hujan, dan binatang buas. Nah, kemudian untuk materi kognitif yang terakhir yaitu mengenal posisi. Posisi yaitu atas, atapnya di atas, lantainya di bawah, dinding di samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang. Nah, depan, belakang, atas, bawah, samping itu adalah posisi. Aspek pengembangan yang terakhir yaitu seni. Kami ambil KD 2.4 dan 3.15, 4.15. Nah, ini mengenal cara bagaimana untuk anak-anak bisa menjaga keutuhan atau merawat benda mainannya. Jadi anak-anak dibiasakan untuk bagaimana cara merawat keutuhan mainan yang sudah dimainkan tadi. Jadi caranya setelah main kita beresi, kemudian kita tempatkan di tempatnya atau di plastik atau di almari seperti itu. Kemudian anak-anak juga bisa menghargai hasil karyanya. Jadi hasil karya Bu Guru atau hasil karya anak-anak, bagaimana cara menghargai? Yaitu dengan tidak merusaknya atau menyimpannya dengan baik-baik. Seperti itu teman-teman. Apabila banyak kekurangan media yang kami buat, kami mohon saran, kritiknya, dan masukannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak. Semoga anak-anak juga senang untuk memainkan media yang kami buat, yaitu rumah pintar sebagai pembelajaran anak
usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.